Cosmos, Suyakunareru, it's alright. Oke, episode kali itu bener-bener wah banget teman-teman. Oh my god. Walaupun ya polanya udah mulai kebaca sih. Kan soalnya episode ini kan tiap episode 5 atau 10 lah pokoknya teman-teman bakalan ada sesuatu yang besar dan itu melibatkan best tamer kita yaitu si Kiyoshiro ya teman-teman. Tapi di episode ke-20-an ini agak dimajuin ya dari kemarin yang episode 24 dan sekarang episode 29. Episode 22, 24 sama 29 sih teman-teman. Ini menunjukkan development yang sangat drastis teman-teman. Besar banget dampaknya buat si Kiyoshiro ini teman-teman. Oke, langsung aja kita bahas teman-teman daripada basa-basi. Oh betul, ini saya nggak lupa masang VD kali ini. Oke, langsung aja kita bahas. Episode ini diawali dengan si Kiyoshiro yang lagi belanja tas sama Jellymon di mall kan. Ini orang-orang kayak natap mereka dengan tatapan curiga gitu. Soalnya si Jellymon tuh terlalu natural gitu, hiperaktifnya. Jadi nggak terlihat seperti hologram kan pada umumnya gitu. Dan sebenarnya gemes sih lihat Jellymon kayak gini. Dia lucu soalnya teman-teman. Bawa-bawa tas tapi modenya yang mode ubur-ubur gitu kan. Sifatnya aja yang kurang terpuji, sayang sekali teman-teman. Nah ternyata di atas mall itu ada sesosok Digimon yang menyebarkan semacam kabut hijau ya teman-teman. Terus lama-kelamaan kabut-kabut itu yang nutupin gedung ini, gedung mall, dan di dalam gedung itu pun mulai muncul sepasukan Digimon laba-laba kecil bernama Kodokugumon yang memangsa manusia. Oke, balik lagi ke Kiyoshiro dan Jellymon ya. Mereka menemukan seorang anak yang tersesat di mall. Nah, di sini ditanya kenapa kamu nangis sama Kiyoshiro kan? Kamu baik-baik aja gitu kan? Nah, ini si Jellymon mulai tidak terpuji, teman-teman. Dia ini apa? Orang ini si anaknya lagi nangis kan, malah dibentak sama dia. Aduh, ini sama sekali nggak terpuji. Nggak orang loh lagi nangis dibentak coba. Aduh. Terus ini anak kan kayak rasa kagum ya pas lihat si Kiyoshiro ini kan karena dia mirip sama tokoh utama anime yang lagi trending di bocil-bocil di anime ini teman-teman. Di sini maksudnya di anime ini kayak ini apa namanya, si Kiyoshiro tuh mirip sama tokoh utama di anime yang judulnya Academic Busters itu teman-teman. Itu anime yang lagi rame ditonton bocil-bocil di universe-nya Ghost Game. Katanya muka sama rambutnya Kiyoshiro tuh mirip sama si tokoh utama yang bernama Academic Genius. Genius, teman-teman. Oke. Terus dia sampai ini kan minta si Kiyoshiro buat berubah juga kan. Henshin, ayo Henshin gitu. Oh my god, ini langsung suasananya ceria lagi ya. Dan akhirnya si Kiyoshiro pun memutuskan untuk nemenin dia ke tempat penitipan anak. Oke, ini benar-benar wholesome sih sebenarnya teman-teman. Si Kiyoshiro jarang banget dikasih lihat adegan kayak gini kan teman-teman. Apalagi episode yang fokus tokoh utamanya ke Kiyoshiro itu beberapa doang sih kayaknya. Episode 5, terus episode 10 ya kan. Episode berapa lagi ya? Episode 22 kemarin sebenarnya iya, cuman dia nggak begitu kelihatan seperti tokoh utama gitu. Soalnya spotlightnya juga diambil sama Ruri kan. Terus episode 24 kemarin, aduh itu sih sebenarnya sih episode 24 tuh kalau nggak salah yang kemarin jadi tanaman ya. Itu sebenarnya dipermalukan sih, aduh kacau teman. Oke, nah terus ini kan nama si dedeknya ini si Matsuzawa Yuna ya teman-teman. Jadi kita panggilnya si Yuna aja ya teman-teman. Nah kemudian pas mereka mau jalan, tiba-tiba ada peringatan untuk tidak keluar dari mall karena ada kabut hijau ini gitu kan. Nah, terus seperti biasa di sini si Jellymon bertingkah mau keluar ya. Bagi dia tuh larangan adalah perintah gitu. Aduh, tidak terpuji ya emang. Oke, nah pas itu juga kan ada bapak-bapak yang keluar dan langsung aja dia kena efek racunnya, dimana dia ngehirup kabut itu dan tiba-tiba dia ngeluarin semacam api dari mulutnya, api warna hijau gitu ya, bukan Amaterasu, bukan yang aneh-aneh lah pokoknya. Aduh, ngeri ini mulut keluar api, emangnya sirkus. Nah terus si Kiyoshiro bareng si Jellymon kan, dia naik lift bawa si Yuna. Nah ini lucu ini teman, si Jellymon sama Yuna tuh tingginya
sepantaran gitu. Aduh, jadi gemes liatnya. Terus di lift ketemu Kodokugumon. Mereka diserang ya kan. Terus ternyata si Kodokugumon ini punya racun yang bisa melelehkan benda gitu. Kayak ada bekas hijaunya, terus ada lelehannya di tengah. Aduh, serem sih teman. Untung bisa diusir, tapi si Yuna jadi nangis gitu. Ya kan, akhirnya mereka sampai di lantai 4 kan. Ya syukur si Kiyoshiro bisa jagain ini anak. Oke, si Jellimon bingung dan berpikir kok bisa sih mereka ngeluarin racun, padahal kan si Kodokugumon ini nggak seperti wujud dewasanya, yaitu si Dokugumon sendiri. Si Dokugumon itu baru yang beracun, teman-teman. Kalau Kodokugumon mah masih netral aja gitu, ya kan? Terus pas Kiyoshiro mau hubungin Hiro dan Ruri, ternyata sinyalnya nggak ada. Aduh. Jadi intinya mereka tuh kejebak di mall itu dan gak bisa minta tolong gitu kan. Jadi panik. Ini aduh, di depan bocil panik, ya ampun si Kiyoshiro. Gak malu apa? Aduh, kacau sekali. Jadi ya mereka pun pada akhirnya tetap berusaha ke tempat penitipan anak menggunakan yang namanya tangga biasa, bukan eskalator, bukan lift. Jadi kalau mau gelut jadi lebih leluasa gitu, teman. Nah, terus si Jellimon juga nyaranin gimana kalau mereka pindahin ke tempatnya mereka pakai Phoebe buat jadi field bebatuan. Ya nggak bisa, soalnya kan kalau mereka ngelakuin itu si Yuna ketinggalan dong. Kan yang bisa masuk field ini cuma yang pakai Phoebe sama Digimonnya juga gitu. Apalagi di sini korban juga udah berjatuhan ya. Tiap lantai ada korban, ya kan. Jadi ya pada akhirnya harus mereka yang jagain si Dedek Yuna ini sampai akhir gitu. Sementara Hiro dan Ruri nyelidikin kabut ini dari luar ya teman. Dan ya nggak salah lagi nih ulah Digimon, ya emang bener gitu kan. Terus di dalam mall juga terlihat caranya si Kodokugumon ini menjatuhkan korban ya. Jadi ternyata bukan dimangsa, melainkan cuman digigit terus dikasih racun gitu. Dan ini racunnya udah kayak bercak-bercak ini ijo-ijo gitu, ngeri ya Pak. Kayak cacar air gak sih? Bukan cacar air. Cacar air emang gak kayak gitu. Terus ini kayak nyebar kayak memar gitu kan, gede-gede hijau. Tapi memar bukan hijau juga. Udahlah, ngomong apa sih malah ngawur. Oke, jadi di sini kayak gimana sih? Mereka seperti ini nyerap data dari manusia yang mereka gigit gitu. Kelihatan ini ada kayak seruputnya gitu loh. Ya kan? Nah, terus belum lagi pas mereka nyerap data itu mereka membesar, teman-teman. Nah, Kiyoshiro langsung Kansuto dan pingsan karena melihat adegan mengerikan ini. Aduh. Terus disetrum baru gentot. Aduh, ini bener-bener gak malu apa depan bocil masalahnya. Tapi syukur langsung bangkit ya. Kalau enggak ya udah itu pasti wassalam tuh, si Yuna nangis terus ya. Nah, langsung percaya diri lagi si Kiyoshiro, teman. Dia langsung dengan cepat menendang satu Kodokugumon ke kawanan-kawanannya dan strike. Udah kayak bowling, Pak. Jadi sekali tendang, tong gitu kan. Terus akhirnya mereka memutuskan untuk menerobos paksa dan ya si Jellimon cuma nyerang-nyerang aja di sini, teman. Emang ini best tamer kalau udah serius masalah gimana pun ya dihajar aja udah, gitu kan. Dan di sini Kiyoshiro sadar seperti yang saya bilang, ini sadar dimana mereka yang besar itu ada karena mereka menyerap data manusia yang mereka gigit gitu. Nah, sampai adegan tangan Kiyoshiro tuh kebeset sama taringnya. Nah, ini di sini keren. Gak kayak biasanya, teman-teman. Kapan lagi coba lihat Kiyoshiro kayak gini kan, teman-teman? Jadi, dia tuh jadi serius dan kalem gitu. Kapan lagi? Nah, akhirnya langsung aja si Jellimon dibikin Shinka jadi Tesla Jellimon. Oke, teman-teman. Terus mereka menerobos masuk kan, teman-teman. Memperlihatkan para laba-laba ini memperlihatkan adegan dimana laba-laba ini kabur ke atas dan Anggoramon di luar tuh mendekati sumber kabut tersebut dan diserang oleh Digimon yang ada di atap mall. Oke, teman. Siapakah dia? Kalau kalian nonton Avenger 2020, kalian akan tahu ini siapa. Oke. Kiyoshiro sampai di lantai 6, tapi di sini aduh, ini mulai serem, teman-teman. Di sini makin mencekam dan banyak korbannya yang pasti.
pusat anak hilang juga diserang, jadi racun di tangan Kyoshiro juga udah mulai menyebar. Ini benar-benar hopeless ya teman. Udah kelihatan hopeless gitu kan teman. Ini korban di mana-mana lagi, aduh. Yuna sedih di sini, tapi si Kyoshiro ini benar-benar berusaha untuk menghibur si Dede ini, si Dede Yuna, teman. Terus akhirnya pun karena sadar bahwa Kodokugumon itu selalu kabur ke atas dan pasti ada yang ngasih mereka racunnya, jadi ya dia inisiatif gitu. Dia inisiatif untuk menuju ke atas. Oke, ini menarik ya, ternyata si Kyoshiro tuh Gentotsunya bisa sejauh ini. Tembus batasnya bisa sejauh ini dan konsisten gitu. Biasanya kan cuma di akhir-akhir doang, dan itu pun di akhir si Kyoshiro-nya langsung balik ke awal. Ke mode awal yang masih penakut itu. Kalau ini dari awal banget ya, dari awal menit ke 8 apa menit ke 7 gitu, sampai ini udah mau habis kayaknya, pas udah sampai menit belasan lah pokoknya. Ya nggak nyangka sih, soalnya biasanya dia kayak gitu juga cuman bentar pak, cuman beberapa menit doang. Ini udah sampai dari menit ke 7-8 sampai menit ke belasan gitu. Ini kan lama banget. Emang beda nih best tamer kita ya. Sekalinya serius begini gitu. Nah, terus Hiro dan Ruri lewat bekas jalur kereta tua, dan dimana itu adalah tempat yang aman dari kabut-kabut hijau itu. Oke, ini kata Hiro dia sering kesini waktu SD. Buset, ini anak dari kemarin hobinya ekstrim banget loh. Udah bobol kunci lah, nyari jalan pintas lah, aduh. Wah, ini kayaknya emang ikut bapaknya sih teman-teman. Bapaknya kan itu orang yang bebas dan suka bertualang kemana-mana. Nah, Hiro tuh petualangannya mungkin kayak begini juga ya teman-teman. Aduh, makanya dia bisa tahu jalan pintas segala macem, ya kan. Terus serba bisa, bobol kunci pun bisa. Aduh, kacau. Dan ya, coba tebak apa yang terjadi setelah ini. Mereka bertemu dengan Herismon. Oh my god. Herismon kan tinggal di ini ya, di terowongan ini, dan juga dia ngeluh kerumunan Kodokugumon tuh ngehancurin bentengnya. Oke. Kenapa saya excited banget di sini adalah karena si Herismon ini Digimon yang muncul di game, dan bayinya juga baru muncul kemarin di Adventure 2020 ya. Lucu ya teman-teman, si Herismon ini seperti biasa lucu ya. Terus dia nawarin mereka untuk ini lewat jalan pintas yang menuju ke mall ya, yang pasti, dan gayanya emang lucu sih teman. Oke, bisa lah Rasenmon keluar ya di sini. Lalu Kyoshiro semakin dekat dengan atap sampai di pintu menuju atap, dan dia buka dengan hacking. Oke, ini hackingnya pakai HP teman. Oke, beneran ini Gentotsu itu sifatnya tuh berlawanan sama biasanya teman. Kalau biasanya kan Kyoshiro tuh nggak bakal seinisiatif ini ya teman. Pasti kalau ada kesempatan dia bakal cari-cari kesempatan buat kabur gitu kan. Dia juga nggak bakal inisiatif kalau nggak dimintain tolong. Tapi di sini beda. Ya jadi gitu teman. Kalau Gentotsu itu benar-benar dia nunjukin inisiatifnya dia gitu kan. Benar-benar wah ini dari keinginan dia sendiri gitu. Nah terus pas dia buka pintunya dan ngecek itu bayangan Digimonnya, terus ya udah ditutup aja gitu kan. Wah ternyata bener nih ada Digimon di sini. Nah Kyoshiro cuma punya sedikit waktu karena dia udah sekarat. Aduh ini bener-bener keren sih, udah sekarat gini dan dia masih bisa menghibur anak kecil di sisinya gitu. Dan dia berkata dirinya jenius akan menyelamatkan dunia. Oke, ini bener-bener ini sih wholesome gak sih teman? Menjaga impian anak-anak gak sih? Kelihatannya seperti itu. Nah terus ya udah, ini terdengar seperti kalimat terakhir, dan ini feel-nya dapet loh, keren loh ini. Terus aktifin VB-nya dan mindahin para tamer dan juga para Digimon yang ada di situ ke field bebatuan. Oke teman-teman, pas maju si Kyoshiro, kirain bakal gimana, ternyata kesandung pak. Aduh ya ampun, ini udah keren-keren kesandung gitu. Kirain bakalan epic kayak, woi kamu sekarang kamu hentikan ini semua gitu kan. Kirain bakal kayak gitu, ternyata cuman ayo maju, tek, jatuh. Udah gitu doang, ya ampun. Aduh. Ini juga terus akibat kesandung ini juga dia balik ke semula, Gentotsunya hilang lagi. Aduh. Ya ampun, ini jadi penakut lagi dan dia sampai harus diseret gitu. Ya kan, aduh parah sih. Untungnya mereka nggak kena kabut hijaunya karena kabutnya ketinggalan di
mall tadi itu kan di dunia manusia, sementara mereka semua udah dipindah ke field, ya kan. Oke teman-teman, habis itu si Digimon ini yang bernama Toropiamon ini menampakkan diri, dan akhirnya Kodokugumon juga terlihat menyerap data dari Toropiamon ya teman-teman, dan dikonversi jadi racunnya kayaknya teman-teman, kan kelihatan seruput-seruputnya itu. Terus ya ini menurut Tesla Jellimon, racunnya itu si Digimon Toropiamon ini merupakan level tertinggi dari semua jenis racun dan bisa melelehkan apapun jadi lumpur. Oh my god, ini ngeri sih teman. Terus Toropiamon marah karena kabutnya hilang, padahal kan ini dia cuma karena dipindah doang gitu kan. Dan ternyata Kodokugumon ini yang kecil-kecil ini bukan bagian dari Toropiamon, jadi ya mereka ada di situ, emang ada di situ dan menyerap racun. Tapi karena si Toropiamon ini baru sadar dan terganggu, akhirnya mereka diracuni dan wah ngeri. Ini Kodokugumon yang kena langsung jatuh, menghijau, terus kayak muntahin sesuatu, itu organ dalamnya yang meleleh gitu. Aduh ngeri banget. Terus pas itu langsung mati dan berubah jadi serpian data. Oh my god. Oke, ngeri. Dan jadinya begitu, ngeri visualnya pak. Dampak akhir dari racunnya seperti itu. Kyoshiro tuh di sini udah nggak bisa ngelawan, Tesla Jellimon juga kewalahan. Nah, ini situasinya bener-bener gawat banget karena si Kyoshiro tuh udah bener-bener sekarat dan udah mau mati gitu kan. Tapi kemudian HP-nya bunyi dan dia langsung angkat di sini. Dia dengar suara Hiro dan Ruri yang mau nyusul, dan ya di sini tekadnya mulai nyala teman-teman, dimana dia langsung semangat. Dan karena menyadari di situasi apapun adik-adik kelasnya ini si Hiro dan Ruri nggak menyerah, jadi dia sebagai senpai juga mulai bertindak teman-teman, mulai nggak ingin menyerah gitu kan. Oke, ini dia mulai bertekad dan nggak pakai Gentotsu sama sekali, nggak tembus batas sama sekali. Ini masih keadaan biasanya teman-teman. Ini perkembangan karakter yang luar biasa nggak sih teman-teman? Tanpa Gentotsu dia akhirnya serius, dan walaupun dia sendiri takut dan pengen lari, ya akhirnya dia mengakui dirinya sebagai sosok yang ingin menjaga senyuman semua orang dan juga menghadapi semua rintangan gitu kan. Oke, you are more than best tamer, oke? You got my respect. Yes, I respect you totally. Dan terjadilah debut Tetismon di sini. Oh my god, akhirnya Jellimon menjadi ultimate dan dia memiliki sifat seperti Ojo sama, atau ya Ojo sama pokoknya kayak ratu-ratu gitu. Oke. Di sini sifatnya jadi elegan dan lembut plus bijak. Oke, dia punya dua jurus di sini yang diperlihatkan, yaitu Adi World, di mana dia berteleport dengan efek seberkas-berkas cahaya, dan juga Dokuteaze, yaitu menggunakan racun untuk melemahkan musuhnya dan memperkuat temannya. Oke, dia juga nggak lupa mengambil sampel racun dari Toropiamon untuk dijadikan penawar racunnya Kyoshiro. Oke, sumpah ini keren sih. Terus Kodokugumon yang selamat pun kabur dan meninggalkan mall itu. Oke, dan seperti biasa mereka meluruskan kesalahpahaman terlebih dahulu. Toropiamon di sini ngeluarin serbuknya, maksudnya adalah biar teman-temannya tuh bisa nemuin lokasinya dia gitu kan. Kayaknya banyak deh hewan yang ngeluarin kayak beginian buat ditemuin. Kalau bukan serbuk kayaknya bisa juga namanya kayak wangian gitu yang cuma bisa dikenalin sama spesiesnya aja gitu, kayak buat menarik lawan jenis gitu. Kayaknya ada deh kayak gitu. Tapi aku lupa namanya apa. Oke, itu di pelajaran biologi sih dulu ada kayak gitu. Dan ya karena kenapa dia begini ya, karena dia terpisah pas lagi terbang dari teman-temannya gitu kan. Untungnya udah ketemu lagi sih, dan ya akhirnya mereka pergi ke tempat terpencil biar tidak mengganggu orang-orang. Terus di sini mereka pulang ya teman-teman. Para tamer ini pulang dan Tetismon menyebarkan siraman rohani ke semua korban racun yang ada di mall ya. Oke. Racunnya hilang semua dan si Yuna ini ketemu sama ibunya lagi. Oke, case closed, dan sepertinya ini jadi hari yang sangat panjang buat Kyoshiro. Oke. Ini dia sampai kecapean gitu kan si Kyoshiro-nya, dan Tetismon masuk berita dan dikatakan sebagai dewi yang menyelamatkan dunia. Oke, kota maksudnya, sorry. Ini si Jellimon langsung besar kepala dan lucu emang. Ini bener-bener berbanding terbalik sih sifatnya.
Tetismon dan juga Jellymon maupun Tesla Jellymon. Oke. Ya, cerita berakhir di sini. Si Jellymon minta Ruri foto dia supaya disebar di Rirurun, nggak tahu jadi apa enggak, teman-teman. Oke, saatnya di review. Saya akuin ini episode yang bagus ya, teman-teman. Meskipun udah kebaca apa yang bakal terjadi di sini. Ya itu, bakal terjadi hal besar pada Kyoshiro dan juga Jellymon, yaitu evolusi ultimate-nya di sini. Ya, seperti itu. Dan kemudian kepribadian Tetismon yang seperti Ojo sama ini bener-bener di luar perkiraan. Ini bener-bener bikin kaget saya, perubahan sifatnya soalnya drastis banget gitu kan. Dan juga debut Tetismon adalah debut terbaik di series ini untuk saat ini, Change My Mind. Coba ya. Terus bandingin sama Keno One, lawak loh ya gitu. Emang kalau udah dibandingin sama Bestamer dan juga Digimon yang sulit diprediksi ini jadi terkesan ya jauh sih, susah teman. Oke. Ya walaupun Keno One itu terlihat seperti sosok yang dewasa dan berwibawa ya. Oke, tapi ya itu dari kemarin udah saya bilang debutnya minus banget. Apalagi setelah Tetismon ini keluar, tambah jauh lagi perbandingannya, teman-teman. Ini bener-bener nunjukin definisi menyelesaikan masalah tanpa kekerasan, teman-teman. Ya kan, ini kasih siraman rohani, kelar. Udah, racunnya habis, beres. Ya kan, ini mungkin si Jellymon ini berguru sama Ultraman Cosmos ya, biar klub. Oke, ya udah segitu aja dulu. Makasih udah nonton. Seperti biasa jangan lupa like, share, dan juga subscribe-nya. Dan juga saya akan menanti dengan sabar dan excited nih. Gimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke. Supaya kita bisa bertukar pikiran pastinya teman-teman. See you again. Bye.